Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan di dunia tidak sampai 1.500 tahun. Bohong, itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Itu prediksi, salah satu yang prediksinya Imam Suyuti. Tapi kalau faktanya kehidupan sekarang itu memang mendekati akhir zaman, betul. Kalau membatasi umur umat Nabi 1.500 tahun itu tidak bisa diterima. Kenapa? Ya karena al-waqi' tukadzibuhu, kenyataan itu akan mendustakan. Sekarang berapa? 43 tambah 10 kan? Tambah 10 kan harusnya, atau tambah 13, berarti 1.546. Kenapa tambah 13? Karena 13 tahun itu periode Nabi di Makkah. Hijrah itu kan setelah hijrah. Cari pahamin ya. Berarti waktunya itu tinggal 50 tahun lagi. Gak ada yang tahu. Tapi yang jelas hari kiamat itu tidak akan timbul sebelum timbulnya 10 tanda. Satu, penenggelaman di timur. Di bagian timur bumi itu pasti akan ditenggelamkan. Kemudian penenggelaman di barat. Sebelah barat itu akan ditenggelamkan. Kemudian asap dari atas langit itu udah datang belum? Belum. Kemudian api yang mengumpulkan manusia, api yang sangat besar yang menggiring manusia ke arah Syam, udah keluar belum? Belum. Kemudian keluarnya dabbah, binatang melata yang memberikan tanda pada manusia, udah keluar belum? Belum. Terus keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, udah keluar belum? Belum. Setelah itu keluarnya Dajjal. Setelah keluarnya Dajjal udah keluar belum? Belum. Nanti satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu, sisanya seperti hari biasa. 40 hari Dajjal itu. Turunnya Nabi Isa alaihis salam. Udah turun belum? Belum. Matahari yang terbit dari barat. Udah terjadi belum? Belum. Jadi kalau tanda pertama aja belum keluar, apalagi tanda terakhir. Jadi lihatlah tanda-tanda itu. Dan kita berharap apa? Kiamat itu tidak akan terjadi. Karena kata Rasulullah, la taqumus sa'atu hatta la yaqulu Allah, Allah. Kiamat tidak akan datang sampai tidak ada lagi yang mengatakan Allah. Sekarang masih ada nggak? Kira-kira 50 tahun lagi masih ada nggak? Masih. Kalau kiamat sudah dekat, ya kiamat itu selalu dekat. Kiamat apa? Kiamat kecil, kematian. Dalam surat Al-Maidah ayat 44, banyak oknum umat muslim yang memahami apabila menjadi aparat pemerintahan bentuknya begitu, bukan cuma satu, ada 3. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Tidak mengambil hukum atas apa yang diturunkan oleh Allah memiliki 3 konsekuensi, yang mana 3 konsekuensi ini tentu saja dengan syarat. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah jadi kafir. Kenapa? Karena 1, dia mengingkarinya. Orang KTP-nya Islam, terus dia bilang sholat itu nggak wajib, kafir. Orang KTP-nya Islam, dia mengatakan bahwasanya zina itu halal, kafir dia. Itu loh maksudnya.
Dan ente harus bisa bedain. Ngomong, ente harus bisa bedain hukum terhadap kekufuran seseorang dengan keabsahan membunuhnya, dengan keabsahan menginjak kehormatannya, dengan keabsahan mengambil hartanya. Bukan gara-gara orang itu kafir ente boleh bunuh, ente boleh ledakin, ente boleh bom, ente boleh benci dia sebenci-bencinya. Ente harus dakwahin dia, itu yang benar. Hum la yufarriquna baina hadza wa dzak. Mereka tidak membedakan antara ini dengan yang itu. Kafir berarti halal dah. Enak banget kalau kayak begitu. Lah, berapa banyak orang yang kafir di sekitar kita itu? Ngeri kan? Pemahaman kayak begitu. Ada murid saya di Masjid Raya Bintaro tuh. Dia curhat. Apa curhatnya? Tolongin saya, Beb. Saya ini diminta untuk ikut pengajian. Saya disuruh syahadat ulang 3 kali dan disuruh bayar. Itu aliran sesat itu. Kenapa ente suruh anak ulang syahadat 3 kali? Anak gak usah 3 kali. Setiap hari minimal anak ulang syahadat itu 10 kali. Dalam sholat tahiyat 2. Gak usah 3 kali ente suruh. Bilang gitu. 10 kali saya bikin setiap hari. Kalau dia mewajibkan seperti itu, sesat itu. Caranya bagaimana? Laporin RT, laporin RW, laporin Kiai Habib setempat. Ada aliran seperti itu. Itu caranya. Baru nanti kalau ditegur gak mau, laporkan polisi. Zaman sekarang kita harus main hukum. Jangan main hakim sendiri. Banyak kok pengacara-pengacara muslim yang mau bantu kalau untuk ngurus yang seperti ini. Jadi ada rasa aman gak? Jadi hubungan dengan pemerintah semakin baik gak? Kita juga terkadang memang ada syubhat, ragu lah sama aparat. Wajar nggak? Ya. Tapi inilah kita hidup di masa di mana kita harus mulai sedikit demi sedikit meletakkan kepercayaan. Karena jangan sampai gara-gara nilai sedetik rusak susu sebelanga. Polisi itu tetap aparat penjaga keamanan. Bagaimanapun misalkan ada yang zalim, tetap mereka statusnya penjaga keamanan negara Indo. Prosedural. Wa lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Ada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah zalim. Kenapa? Dia tidak ingkar. Dia hanya tidak berhukum dengan hukum Allah. Misal dia tahu sholat wajib tapi dia tidak, zalim kan? Fasik juga sama. Di situ Anda harus bedakan. Oke.